Kamu pasti sudah tahu kisahnya Fahmi Husaini yang ditinggal kabur istrinya usai akad nikah. Anggi Anggraini lebih memilih Andrea Manleys, mantan pacarnya yang jelas-jelas tidak bisa berikan kepastian hubungan. Alasan Anggi mau menikahi Fahmi hanyalah siasat Anggi untuk memanasi Andrea Man yang tidak kunjung melamarnya. Pelajaran berharga yang bisa kamu ambil dari kisahnya Fahmi. Jangan pernah menikahi seorang cewek yang masih belum selesai sama masa lalunya. Anggi masih memiliki masalah internal dari dalam dirinya yang belum selesai. Ini terbukti Anggi masih belum bisa melupakan mantannya. Dia masih melirik pria lain meski dia sadar sudah menjadi istri orang. Istilahnya Anggi masih suka berfantasi kalau mantan pacarnya adalah calon pendamping hidup yang lebih baik ketimbang Fahmi. Ini sebabnya secara usia, Anggi telah cukup umur untuk menikah, tapi dia masih labil secara emosi. Anggi masih memiliki ego yang tinggi dan belum mampu untuk mengemban tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Istilahnya Anggi belum bisa menentukan prioritas hidupnya. Tidak mengherankan, Anggi lebih memilih kabur usai akad nikah bareng mantannya, ketimbang membangun pernikahannya bareng Fahmi karena Anggi masih terjebak dalam kenyamanan berpacaran. Anggi ada ketakutan habis menikah sama Fahmi, dia tidak bisa merasakan kenyamanan yang sama seperti sewaktu pacaran sama Andrea Man. Sikap Anggi yang memilih kabur bareng mantannya sebenarnya wujud dari sikapnya yang tidak menyukai konsep pernikahan. Anggi masih belum bisa membayangkan untuk memprioritaskan satu orang dalam hidupnya sebagai seorang istri. Istilahnya Anggi masih belum bisa meninggalkan gaya hidupnya, dia tidak rela untuk melepaskan hubungannya bareng mantan yang sudah terjalin selama 4 tahun. Ini sebabnya di channel ini selalu mengatakan pacaran itu hanyalah buang-buang waktu kalau tujuanmu keintiman hubungan untuk menikah. Karena pacaran tidak mampu untuk menggali secara dalam faktor internal dan eksternal dari pasangan. Salah satu contohnya sengaja menghindari konflik karena malas ribut sama pasangan. Ada juga yang sengaja menyembunyikan sesuatu yang signifikan dari pasangannya. Kalau hal seperti itu masih sering dijumpai dalam hubunganmu. Bagaimana mungkin kamu bisa memperkuat hubunganmu? Hubungan yang kuat di sini, kamu dan dia sukses membangun komunikasi dua arah yang sehat. Kamu dan dia juga memiliki cara yang baik dalam menyelesaikan masalah dan kekompakan kalian untuk mempertahankan hubungan dalam jangka panjang. Efek dari hubungan yang tidak kuat, maka kejadian seperti Anggi yang pilih kabur bareng mantannya, atau kasus perselingkuhan yang sering kamu dengar bisa terjadi. Bukan cinta yang melanggengkan pernikahan, tapi komitmen kalian. Ketika kamu jatuh cinta, bagian otak yang mengatur emosi akan aktif, sedangkan bagian otak yang mengatur logika justru tidak aktif. Ini sebabnya cinta itu buta, karena seiring waktu, cinta pasti akan menurun. Tapi membangun relasi romantis adalah cara yang sehat untuk mempertahankan hubungan. Baby,